Ya, masih bersama kami dan untuk segmen ini kita masih akan berbincang melalui sambungan Zoom call bersama Bapak Miko, epidemiolog UI dan juga kita terhubung saat ini ya dengan Dr. Tirta melalui Zoom call juga untuk membahas kepemimpinan Jokowi pada aspek kesehatan. Dr. Tirta, apa kabar? Dok? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, baik. Dok, Ya, sebelum halo. kita bicara detail terkait Baik. pandemi, Anda sebagai penggiat kesehatan dan juga di awal banyak sekali kritik yang membangun untuk penanganan pandemi. Bagaimana Anda melihat kepemimpinan Jokowi Ma'ruf dalam menangani pandemi 2 tahun terakhir? Kalau keputusannya bekerja sama dengan Mhm. Pak LBP itu yang bagus. Baik. Karena kita lihat penanganan COVID di Indonesia itu sekarang sudah membaik di angka 50 ya di seluruh Mhm. dunia. Dan vaksinasi itu dulu di bulan Juni sempat remuk-remukan. Terus Mhm. ketika kerjasama TNI Polri dan Nakes secara keseluruhan itu akhirnya bisa membuat Indonesia sekarang sudah menembus sampai 110 juta untuk dosis 1. Oke. Tapi ada beberapa keputusan juga yang harus kita kritisi. Itu Hmm. kan kita, tapi yang bagus juga puji ya. Kalau saya sendiri yang bagus itu. Terus sekarang kita juga kasus sudah 0,5% untuk positivity rate harian. Oke. Tapi yang perlu kita kritisi adalah masih suburnya hoax di Indonesia. Jadi tindakan untuk menindak hoax itu masih lemah. Sehingga banyak hoax yang beredar di Indonesia. Kedua, banyaknya oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Dengan Ya. cara contoh surat suap palsu. Mhm. Kemarin PMJ juga nangkep oknum yang memanfaatkan data vaksin itu kan jumpa pers oleh Pak Jenderal Fadil. Lalu oknum yang memanfaatkan kayak contoh mafia karantina dulu April 2021 yang bongkar Ya. juga PMJ. Dan menurut saya oknum-oknum ini harus diberi tindakan tegas, jangan hanya jadi duta. Contoh ada orang anti masker malah dijadiin duta masker. Lama-lama kalau kayak gitu Oke. orang akan berlomba-lomba melanggar Aha. malah jadi duta. Oke. Ketegasannya. Terus yang ketiga adalah berubah-ubahnya peraturan yang terlalu ekstrim. Hmm. Contoh yang saya lihat kemarin PCR sekarang Iya, yang antigen itu ya untuk penerbangan. sah untuk semua penerbangan dan ini kan sangat dadak. Ya. Sementara kita tahu bahwa transportasi itu tidak hanya melalui pesawat, ada Udara. juga darat. Mhm. Mhm. Otomatis kan itu hanya memindah kerjaan ke darat gitu loh. Oke. Dan kita tahu bahwa orang yang naik pesawat itu tidak semuanya mampu dan kaya. Ada yang dari luar pulau datang ke sini itu untuk kerja dan Mhm. tidak semua PCR itu ditanggung kantor, ada yang pribadi. Kita juga Mhm. harus memikirkan itu, ada PCR yang mahal, itu peraturan. Terus yang terakhir ya sering semua orang tuh yang di bawahnya loh. Saya kalau lebih mengkritisi Mhm. banyaknya menteri-menterinya Pak Jokowi yang berlomba-lomba untuk statement di COVID. Oke. Padahal bukan kompetensi mereka juga dan itu sangat membuat infodemik di kalangan masyarakat. Mhm. Tapi ya namanya ini virus baru, semoga Ya. aja kedepannya bisa evaluasi dan Pak Jokowi juga harus nge-push untuk pemerataan Vaskes. Jadi agar Mhm. Vaskes itu yang lengkap tidak hanya Jakarta doang Ya. dan kota-kota besar doang, tapi juga Vaskes di Sabang sama Merauke juga rata. Sehingga kalau kita menghadapi pandemi lain kita lebih siap. Mhm. Itu sih Mas kalau dari saya. Baik, saya ke Pak Miko lagi. Pak, kalau kita menyoroti mengenai kebijakan beberapa kementerian yang kadang memang tumpang tindih, tidak sejalan, beberapa waktu belakangan kita sempat menyaksikan bersama bagaimana kebijakan yang memang kadang membingungkan. Anda sebagai epidemiolog, Pak Miko, bagaimana harusnya pemerintah menyiapkan satu kebijakan agar tadi tidak tumpang tindih dan tidak terkesan dadakan, sehingga apapun yang dikeluarkan ada sosialisasi dan masyarakat juga tidak dirugikan dan kita tetap bisa mencapai goals-nya tadi. Saya sendiri bingung kalau lihat kementerian-kementerian. Jadi Satgas COVID itu di bawah Menko Ekonomi, Baik. tidak di bawah Menko bidangnya kesehatan gitu. Jadi harusnya di bawah Menko bidang kesehatan, seharusnya ekonomi juga Menko Ekonomi disatukan gitu, atau disatukan kedua Menko itu baru dibuat siapa pemimpinnya dan siapa wakilnya. Jadi amat kena begitu. Jadi itu untuk koordinasi lebih gampang begitu. Jadi kalau Satgas ini di bawah Menko Perekonomian, jadi jelas bahwa
prioritasnya adalah ekonomi ya. begitu. Jadi itu kemudian orang bisa salah baca begitu. Jadi banyak yang menurut saya kementerian tadi kata Dr. Tita, banyak menteri-menteri yang komentar begitu, meskipun bukan ahlinya begitu. Jadi menurut saya jadi semua menteri jadi ahli COVID, bahkan ekonomi juga menjadi ahli COVID begitu. Jadi saya jadi serem gitu. Jadi saya pernah dimarahin KPC karena KPC lebih ahli dari saya begitu. Padahal saya adalah epidemiologi. Jadi bayangkan kalau seperti itu. Jadi menurut saya kacau balau lah koordinasinya. Koordinasi itu memang yang disoroti tadi ya. Semoga nanti kebijakan di depan bisa diperbaiki terkait dengan koordinasi antar kementerian. Tapi di luar itu kita patut bersyukur dengan angka yang cukup melandai dibandingkan negara-negara tetangga seperti itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin membuat kita agak kecewa dengan peristiwa terakhir, bagaimana ada mafia karantina seperti itu. Dan yang paling terbaru kita tahu Dr. Tirta dan juga Pak Miko terkait Rahel V-nya, ini saya punya informasi update-nya hingga saat ini selebgram Rahel V-nya masih diperiksa polisi. Tak hanya Rahel, kekasih dan manajer Rahel V-nya juga diperiksa. Ya pemirsa Rahel V-nya tiba di Mapolda Metro Jaya siang tadi. Polisi mengklarifikasi dugaan kaburnya Rahel dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat, dan Rahel diberitakan kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Rahel kabur dengan dibantu oknum TNI yang bertugas di Wisma Atlet. Selain Rahel, kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Karunisa juga diperiksa polisi. Dan kalau kita bicara aturan karantina kesehatan, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, di mana diatur dalam 2 regulasi yang menyatakan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan agar tidak jatuh sakit atau membawa penyakit. Ya, terdapat 2 regulasi yang mengatur karantina kesehatan, yaitu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kedua pasal menyatakan terkait kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan agar tidak jatuh sakit atau membawa penyakit. Dalam regulasi Undang-Undang Karantina disebutkan pihak yang melanggar dikenai sanksi denda 100 juta rupiah atau pidana penjara selama 1 tahun. Baik, saya lanjutkan kembali dialog bersama Dr. Tirta dan juga Pak Miko. Saya ke Dr. Tirta terlebih dahulu, Dok. Ya, tanggapan Anda terkait kasus ini, Dok? Kalau dari saya sih seperti dengan statement saya sebelum-sebelumnya, yang mengatakan bahwa memang dulunya kepada publik bahwa apa sih yang terjadi kok dia bisa meloloskan diri. Podcastnya dia sama Boy itu justru akan membuat pertanyaan besar. Kan dia mengatakan bahwa yang beredar itu foto-foto kamar dia di Wisma. Jadi kan di sini terjadi inkonsistensi dari opini dia kan. Jadi sebenarnya mana yang benar? Apakah dia ke Wisma? Terus kalau di Wisma dia karantina di mana? Terus dia bilang cuma 3 hari, yang bantu siapa? Apalagi dia sempat ke Bali. Nah pertanyaan terbesar saya itu cuma satu sebenarnya. Yaitu ketika kita ke Bali, kita tuh harus mendaftar Peduli Lindungi. Nah di Peduli Lindungi itu ada skema 3. Jadi kalau kita tuh udah PCR atau antigen itu dan kita udah vaksin, kita diberi label hijau, berarti kita bisa berangkat. Kalau kita masih kuning atau merah tuh biasa kita akan diperiksa. Nah, Rahel kan belum selesai karantina, kok dia bisa berangkat ke Bali? Emang Peduli Lindunginya cara ngakalinya gimana gitu loh. Berarti kan ada oknum yang di sini gitu loh. Dan menurut saya harus speak up aja lah. Menurut saya kan COVID kita udah membaik juga. Kalau kita melindungi oknum-oknum seperti ini, segede apapun oknumnya, itu justru akan mencidrai pandangan negara lain ke kita. Padahal kita udah bagus. Ini bukan hal biasa. Karena hal salah yang dilindungi oleh backing atau decking itu ya akan menjadi benar kalau dibiasakan terus. Dan ini kan banyak orang-orang lain yang juga mau pulang harus karantina karena walaupun keluarganya juga yang udah meninggal atau sakit. Intinya follower sebanyak apapun tidak boleh dispesialkan. Toko saya pun Mas itu disegel 2 kali.
karena pada waktu itu batal. Jadi sebenarnya siapapun itu kita harus patuh, walaupun kita itu juga anak pejabat, kita harus follower, ya gitu loh. Kalau salah ya salah aja, itu akan lebih baik dan lebih elegan buat rakyat untuk mengakui semuanya. Tapi Dokter Tirta tahu kan kalau ada memang banyak sebenarnya informasi terkait mafia karantina di mana kita bisa bayar seperti itu, dan ini juga sempat waktu di awal ketika Delta masuk ada beberapa negara orang warga negara India yang masuk dengan bebas seperti itu. Iya, itu April 2021 kan PMJ sudah pernah membongkar itu kan. Makanya kan ini bukan rahasia umum gitu loh. Bukan sebuah rahasia lagi, ini sudah menjadi sebuah konsumsi publik. Apalagi sekarang kan kita mau akhir tahun, ya kan. Dan kebijakan PCR sekarang menjadi syarat penerbangan. Yakin nggak nanti takutnya ada surat swab PCR palsu, surat karantina palsu lagi. Maksud saya adalah kita tuh kan udah di zaman 2021 ya. Masa kita harus berhadapan dengan hal-hal kayak gini lagi gitu loh. Energi kita kan terbuang habis. Ya kan, maksudnya sudah ada banyak, kita tuh harusnya sudah berbicara mengenai akhir tahun. Gimana kita mencegah gelombang 3 ini hadir. Gimana kita mengontrol mobilisasi akhir tahun merayakan tahun baru. Sekarang kita masih terjebak dengan kasus karantina. Nah, yang saya takutkan kalau kasusnya Rachel V-nya ini tidak dilakukan dan diproses dengan baik, akhir tahun tuh banyak orang keluar negeri. Ya. Dan ini WNA udah mulai datang. Akan banyak oknum yang diuntungkan, gitu loh. Maksudnya, ayolah kita tuh udah zaman kayak gini, masa disuruh jujur dikit aja nggak bisa gitu. Iya, jangan egois. Kan kita juga tahu bahwa keadaan ini kan kita bangun bersama ya dok, bahwa ada peran kita untuk apalagi Indonesia tuh, ya dan Indonesia tuh udah baik banget loh mas, udah diuji loh. Iya, luar biasa. 52 sekarang naik peringkat lagi. Even media asing. Jangan sampai. Iya, sudah respect, dan ini kan buah kerja kita bareng, nakes, epidemiologi juga nakes ya, TNI, Polri, rakyat itu sudah bekerja bareng. Jangan sampai hal kayak gini itu membuat berita luar, ternyata di Indonesia enak ya, bayar doang bisa luar. Nah itu kan jadi jelek lagi, sayang banget. Saya ke Pak Miko, ini kita melihat kasus Rachel V-nya, banyak ya kita lihat ada orang-orang yang merasa punya privilege, padahal tidak seperti itu pada kenyataannya, semuanya sama di mata karantina kesehatan, undang-undang karantina kesehatan. Bagaimana harusnya pemerintah melihat kasus ini? Apakah memang harus ada hukuman tegas agar tadi kita tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak dianggap sepele ke depannya? Ya, undang-undang karantina kesehatan itu tidak diberlakukan ya. Tapi itu menjadi dasar impres instruksi presiden, menjadi dasar peraturan-peraturan Satgas. Jadi pemerintah sendiri tidak mengeluarkan larangan pakai masker dengan peraturan ya, dengan undang-undang begitu. Jadi tidak ada. Tapi larangan instruksi presiden, instruksi Menteri Dalam Negeri ada ya, dasarnya adalah undang-undang karantina kesehatan. Jadi itu menjadi dasar. Jadi bukan menjadi perundang-undangan yang berlaku begitu. Jadi itu juga berlaku juga. Jadi tapi menjadi dasar hukum yang kedua ya. Jadi menurut saya kurang bagus seperti itu. Harusnya seperti Singapura, kemudian Malaysia, dia memberlakukan undang-undang wajib pakai masker dan tidak boleh berkerumun. Dan kalau berkerumun dikenakan denda, kalau tidak pakai masker dikenakan denda. Kalau di Singapura 3 juta, kalau di Malaysia 2 juta. Harusnya Indonesia meniru seperti itu. Karena menurut saya orang Indonesia lebih bandel dari orang Singapura dan orang Malaysia. Jadi karena kita bandel, kita plural, arti kita majemuk begitu, kita harus belajar untuk mengikuti perundangan kayak dokter kita begitu, mengikuti undangan yang berlaku ya. Menurut saya sih bagus ya. Kalau itu apalagi kalau itu dibuatkan dasar hukum yang jelas begitu. Jadi ini dasar hukum yang kedua begitu. Jadi undang-undang karantina menjadi dasar hukum yang kedua. Jadi tidak bagus untuk belajar dari masyarakat yang tidak melek hukum begitu. Dengan kata lain bahwa kaum yang merasa punya privilege di sini harus berpikir ulang ya Pak ya, bahwa tidak boleh semena-mena seperti itu, karena kita tahu semuanya ada konsekuensi ketika memang ingin berpergian ke luar negeri ya harus jalani karantina mau tidak mau. Siapapun Anda ya, seperti itu ya Pak Miko ya. Ya kalau kita mengerti, tapi kan bagi orang-orang yang nggak mengerti tidak tahu kalau
undang-undang karantina sebenarnya berlaku begitu. Jadi kayak yang kedua, jadi itu yang tahu, yang tidak tahu ya dia akan abai. Banyak Oke. orang-orang yang pendidikan SD, SMP juga abai terhadap peraturan tersebut begitu. Oke, Dokter Tirta, kalau Rahel meminta maaf, cukupkah? Atau perlu ada langkah hukum seperti itu? Kan sudah minta maaf kan. Kemarin kan sudah minta maaf 2 kali, 3 Ya, kali. Dan menurut saya sih jadi gini, permintaan maaf tuh pasti akan dimaafkan ya. Sebagai seorang manusia kita pasti memaafkan. Tapi baik. kan kalau permasalahannya Rakel ini kan beda dengan kayak contoh, Tirta maskermu di dagu loh. Ya. Kan sebuah attitude dan behave yang bisa diingatkan. Tapi yang dilakukan Rakel ini itu kita udah bahas bahwa dia itu melibatkan banyak orang. Contoh, dengan kita melanggar mafia karantina, dari landing pesawat aja kita tuh sudah ada satu step. Satu step tuh diarah untuk ke Satgas dan dia memilih hotel. Karena dia bukan TKI, bukan TKW, bukan pekerja, bukan mahasiswa dari luar negeri. Itu dia ada pertanyaan dari pesawat, kamu kemana? Ya. Kedua, setelah itu dia akan diantar ke hotel. Dia bisa ke Wisma. Berarti orang-orang Wisma tentu tahu dia siapa dong. Berarti kenapa Wisma Pademangan meloloskan? Berarti harus menjadi pertanyaan kedua, oknum siapa di Wisma Pademangan yang membantu RKP-nya? Oke. Ketiga, setelah itu dari Wisma dia keluar dong. Berarti ada oknum yang mengeluarkan dia dari Wisma. Terus keempat, dia bisa ke Bali. Kok dia bisa ngakalin Peduli Lindungi? Kelima, di Bandara Bali tentu tahu dia dong. Kok bisa stop lagi? Keenam, dia balik lagi ke Jakarta. Tentu, nah kita juga nggak tahu nih, dia di Amerika Serikat kena OTG nggak, mutasi apa nggak, berapa banyak orang yang harus diswab. Jadi kalau dianggap sepele, menurut saya nggak sepele. Banyak oknum yang terlibat di sini, tapi hanya kenapa satu oknum doang yang dinonaktifkan. Ya, itu oknum FS. Harusnya ada banyak banget dong. Itu bukan orang, masa dia nggak punya mata gitu, ngelihat dia ada RV-nya, pasti tahu dong dia siapa gitu loh. Apalagi dia segerombolan, ada manajernya, ada kekasihnya. Jadi menurut saya nggak cukup kalau minta maaf. Harus dibongkar sampai semafia-mafianya. Nggak usah takut lah. Sebesar-besar pun apapun tokoh ini, kalau kena COVID dia juga akan kena COVID kok. Baik, Pak Miko, Anda sependapat dengan ini? Ya, menurut saya siapa yang melanggar peraturan atau perundang-undangan di Indonesia, menurut saya hukum adalah sanksinya. Tidak ada maaf itu akan meninggalkan hukumnya begitu. Jadi hukum tetap berlaku. Hukum adalah segalanya. Siapapun dia tidak berlaku. Maaf itu kemudian hukumnya dimaafkan. Nggak ada hukum dimaafkan. Hukum tetap berjalan. Jadi menurut saya sepakat dengan Dr. Tita bahwa hukum tetap berjalan walaupun sudah dimaafkan, biar dia belajar dari hukuman yang dilakukan begitu. Baik, Dr. Tirta, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Salam sehat. Nanti kita lanjutkan dialog di segmen selanjutnya. Pak Miko masih bersama kami. Kita masih punya satu segmen lagi. Ya, Dr. Tita. Salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Petang.